Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 4 Kelompok 3. Saya Persada Sagala dan rekan saya Ridwanulo Setiawan akan membahas mengenai analisis isu global korupsi. Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jenis-jenis korupsi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ada 4 langkah analisis isu. Yang pertama, isu scan atau metode pentahelix. Yang kedua, menapis isu atau metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu sampai ke akar atau fishbone. Yang keempat, menyusun alternatif pemecahan atau metode SWOT. Yang pertama, isu scan atau metode pentahelix. Model ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, akademik, bisnis, company, media, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat atau komunitas, dan media. Selanjutnya, metode USG atau urgency, seriousness, dan growth. Kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Menganalisis isu sampai ke akar atau diagram fishbone. Fishbone, diagram atau diagram tulang ikan, lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Yang terakhir, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan suatu strategi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai analisis isu korupsi. Yang pertama adalah isu scan atau metode pentahelix. Ada terdapat 5 isu scan, yaitu government, bisnis, akademik, community, dan media. Untuk isu atau masalah dari setiap poin dapat kita lihat pada tabel berikut. Sebagai contoh, isu atau masalah pada poin government yaitu Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, menapis isu atau metode USG. Dapat kita lihat pada tabel tersebut berisi isu atau masalah, poin urgensi, seriousness, growth, dan total. Isu atau masalah untuk poin yang pertama totalnya 15. Untuk isu atau masalah poin yang kedua, totalnya 13. Dan untuk isu atau masalah poin ketiga, totalnya 11. Kemudian untuk poin keempat, totalnya 8. Dan untuk isu atau masalah poin yang kelima, totalnya 9. Untuk nilai dari setiap poin yang ada, dapat kita lihat pada tabel yang tertera di layar. Nah, sekarang kita akan menganalisis isu sampai ke akar atau yang bisa disebut diagram fishbone. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan korupsi yaitu individu. Dari sifat yang tamak, moral lemah atau mudah tergoda, egois, gaya hidup yang konsumtif dapat menyebabkan seseorang untuk tergoda akan korupsi. Kemudian faktor yang kedua adalah lingkungan. Kurangnya pemahaman anti korupsi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kemudian faktor organisasi, kurang memadainya sistem akuntabilitas institusi, kurang transparan, lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan baik secara internal dan eksternal. Dan yang keempat, kebijakan,
lemahnya penegasan hukum anti korupsi. Kemudian yang terakhir, menyusun alternatif pemecahan isu atau metode SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan mendukung, dan banyaknya lembaga atau badan yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Kemudian yang kedua, kelemahan atau weakness. Masyarakat kurang menyadari peran aktifnya yang dapat mencegah dan memberantas korupsi, dan masih banyak pihak yang melindungi koruptor. Kemudian yang ketiga, peluang atau opportunity. Adanya media yang dapat berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah, terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi. Kemudian yang terakhir, ancaman atau threat. Koruptor atau pelaku korupsi memiliki banyak relasi dan jaringan sehingga bisa dilakukan dengan rapi dan tertutup. Berdasarkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu terkait korupsi yang kami peroleh melalui beberapa metode, kami menyimpulkan bahwa korupsi saat ini telah menjadi budaya pada masyarakat Indonesia. Faktor ekonomi, sifat tamak pada manusia, dan adanya kesempatan adalah alasan kuat yang membuat korupsi itu dapat terjadi. Dengan meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan sistem akuntabilitas dapat membuat kesempatan melakukan korupsi itu hilang. Akan tetapi, semua usaha tersebut akan sia-sia jika setiap individu tidak membekali dirinya dengan sikap integritas. Kunci utama dalam meningkatkan integritas tersebut adalah membekali setiap individu dengan pemahaman spiritual atau agama. Sekian presentasi mengenai analisis isu global korupsi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.